Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjan Syair, Tambuk F551-20001. Baik, di sini kami akan mempresentasikan produk yang akan kami bawakan, yaitu produk yang bergerak di sektor jasa. Nama perusahaan atau usaha kami yaitu White Dot Black Planner, yaitu sebuah event organizer atau jasa pembuat sebuah acara. Baik, sebelum kami masuk presentasi, saya akan menjelaskan dulu beberapa hal. Yang pertama, usaha terbagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor jasa, sektor dagang, dan sektor manufaktur. Sektor jasa yaitu menjual sebuah produk berupa pelayanan jasa kepada klien atau customer. Jadi kami memberikan sebuah pelayanan kepada customer atau klien kami. Yang kedua yaitu sektor dagang, yaitu menjual produk dalam berupa barang tanpa mengubah barang tersebut atau bahan pokoknya tidak diubah. Yang ketiga yaitu sektor manufaktur, yaitu menjual barang dari bahan mentah hingga menjadi barang siap pakai. Jadi di manufaktur itu pengolahan barang mentah menjadi bahan yang siap digunakan, begitu. Kami memilih usaha di sektor jasa ini, event organizer, karena kami melihat potensi sekaligus keresahan yang terjadi di sekitar kami. Banyak acara-acara yang seharusnya masih bisa dikembangkan lagi dan masih bisa dieksplor kembali, tetapi konsepnya itu hanya stuck di situ saja, hanya stuck sampai di titik tersebut. Jadi kami hadir dengan menawarkan konsep-konsep yang akan menjadi jawaban dari pertanyaan tentang konsep-konsep yang kayak anti mainstream begitu. Selanjutnya yaitu BMC atau Business Modeling Model Canvas. Ini adalah model BMC kami. Saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu customer segment, value proposition, dan channel. Oke, customer segment atau target pasar kami, sasaran tujuan yang akan kami tuju tentang mengenai produk kami, yaitu siswa SD, SMP, SMA, mahasiswa, sekolah dan perguruan tinggi, masyarakat umum, anggota komunitas. Kenapa kami memilih 5 hal ini? Karena yang kita tahu kalau di SMA itu, di tingkatan sekolah itu, SD, SMP, SMA itu, mereka ingin membuat sebuah acara, cuman mereka belum tahu bagaimana cara buatnya. Otomatis akan dibantu guru, dan guru pun biasanya juga seperti acuh tak acuh untuk membuat acara. Maka kami hadir untuk menawarkan konsep-konsep yang sekaligus dengan harga yang terjangkau, begitu. Masyarakat umum. Nah, di sini juga banyak masyarakat umum yang ingin membuat sebuah acara, misalnya saja wedding atau pernikahan. Di kami tidak terfokus pada event organizer saja, tapi juga kami juga merangkap pada wedding organizer atau birthday organizer. Jadi segala bentuk acara yang bisa kami himpun itu akan kami jalankan, begitu. Dan anggota komunitas juga sama seperti masyarakat umum. Selanjutnya value proposition itu network, harga terjangkau, fasilitas yang lengkap, desain dan fotografi. Oke, di sini seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, value proposition ini nilai yang akan membantu produk kami. Apa saja nilai yang akan membantu. Nah, harga terjangkau seperti yang sudah dijelaskan tadi akan pas pada target yang pas, begitu. Fasilitas yang lengkap. Mungkin kami masih baru, cuman kalau kami berusaha dan juga memiliki modal yang bagus dan cukup, pasti fasilitas yang kami tawarkan juga akan maksimal. Dan desain dan fotografi. Desain dan fotografi di sini ini menjadi nilai lebih bagi kami karena di sini kami menawarkan secara terpaket. Jadi desain dan fotografi ini akan langsung ada di dalam setiap acara-acara yang akan diselenggarakan. Selanjutnya itu channel, yaitu bagaimana kami mempublikasikan atau bagaimana caranya orang lain itu tahu kalau kami punya bisnis ini, gitu. Jadi caranya kami untuk menyebarluaskan, mempublikasikan, yaitu melalui sosial media dan melalui website. Sosial media melalui IG, Twitter, Facebook, WhatsApp, dan segala bentuk macam media sosial lainnya. Dan juga kami memiliki sebuah website.
Karena di sini juga jadi landing page-nya kami untuk memperkenalkan secara dalam apa saja usaha kami. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Cipta Absari, Stambuk F5512010. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan adalah bagaimana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya agar terciptanya loyalitas pelanggan dengan perusahaan. Itu juga sebaliknya, menjalin komunikasi, menjalin hubungan, atau menjalin ikatan yang baik dengan pelanggan saat perencanaan, pelaksanaan, dan setelah acara berlangsung, agar pelanggan merasa nyaman dan dekat. Di sini, yang pertama itu pelayanan melalui sosial media atau website dan secara langsung. Di sini bagaimana cara kita melayani pelanggan dengan menjalin komunikasi melalui sosial media atau secara langsung. Misalnya, pelanggan ingin mengetahui informasi-informasi lebih lanjut mengenai misal apa-apa saja persiapan yang telah dipersiapkan. Pelayanan dan komunikasi tersebut bisa dilakukan melalui media sosial atau secara langsung. Kemudian yang kedua, di sini kritik dan saran customer. Selain melakukan pelayanan yang baik, kritik dan saran dari pelanggan juga sangat diperlukan dalam membentuk dan mengembangkan usaha ini, dikarenakan mengingat yang melakukan perencanaan kegiatan ini adalah mahasiswa yang sedang mencari pengalaman dalam bidang ini, tentunya sangat diperlukan kritik dan saran dari pelanggan. Ketiga, memberikan potongan harga untuk paket dan momen tertentu. Tentunya jika ingin menarik pelanggan lainnya, dibutuhkan yang namanya potongan harga atau diskon dalam kegiatan-kegiatan yang ingin dilaksanakan. Bisa juga potongan harga dalam momen tertentu, misalnya diadakan di hari-hari nasional atau hari peringatan agar pelanggan merasa senang. Kemudian revenue stream atau aliran pendapatan. Jika pelanggan adalah inti dari bisnis yang bergerak dalam perusahaan, maka arus pendapatan diutamakan sebagai urat nadinya perusahaan. Arus pendapatan menggambarkan uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing segmen pelanggan. Sini yang pertama ada sponsor. Melalui sponsor, pendapatan dana untuk melakukan kegiatan sangatlah penting. Dan jangan lupa, sponsor yang dipilih yang sesuai dengan target pengunjung. Misalnya, ingin menyelenggarakan seminar kesehatan. Sponsor yang tepat adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi atau institusi rumah sakit atau individu dan organisasi dari kalangan medis. Dan tentunya untuk mendapatkan sponsor bukanlah hal yang mudah, mengingat kita sebagai mahasiswa yang baru saja menyelenggarakan perencanaan kegiatan agak susah untuk mendapatkan sponsor tersebut. Nah, dari sinilah tantangan-tantangan dan pengalaman yang bisa membuat diri kita mendapatkan pengalaman dalam bidang tersebut. Dan sebagai orang-orang berjiwa muda, kita tidak boleh menyerah dan patah semangat. Kemudian selanjutnya yaitu vendor. Apa sih vendor itu? Vendor atau pemasok adalah badan usaha penyedia bahan produksi atau material yang berfungsi memenuhi kebutuhan user atau pengguna. Perusahaan membentukkan hubungan timbal balik dengan vendor untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan cara yang lebih baik dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan itu. Perusahaan sadar bahwa mutu produk dan layanan mereka berhubungan langsung dengan mutu produk serta layanan yang diberikan oleh vendor. Selanjutnya, penjualan jasa. Nah, di penjualan jasa ini bisa dilakukan dengan memperlancar target bisnis, melakukan promosi di sosial media atau website, riset pasar selalu dilakukan setiap bulan, menjaga hubungan dengan pelanggan, dan selalu memberikan nilai tambah dengan pesaing. Kemudian yang terakhir, penyewaan tenda dan alat-alat. Aliran pendapatan bisa juga didapatkan melalui penyewaan tenda atau alat-alat. Pangsa pasarnya cukup luas dan jelas. Ada tradisi orang Indonesia yang suka bersilaturahmi itu contohnya yang diselenggarakan perorangan seperti resepsi pernikahan, khitanan, selamatan atau lembaga keagamaan atau kemasyarakatan seperti acara halal bihalal, pengajian, lomba 17-an Agustus. Nah, itu bisa menjadi peluang untuk menambah pendapatan.
Kemudian key activities. Aktivitas utama atau aktivitas kunci merupakan suatu gambaran yang terpenting dan harus dikerjakan oleh perusahaan agar perusahaan dapat berjalan sesuai harapan. Aktivitas-aktivitas utama tidak kalah pentingnya dengan sumber daya utama, di mana aktivitas utama diperlukan untuk menciptakan dan memberikan proposisi nilai, menjangkau pasar, mempertahankan hubungan dengan pelanggan sampai memperoleh pendapatan. Di sini ada 5. Yang pertama, pembuatan konsep I.O. Di sini pembuatan konsep acara ala I.O. bisa dibilang susah-susah gampang karena dibutuhkan persiapan matang yang dipikirkan dengan penuh pertimbangan. Persiapan yang baik pun mestinya dirancang sejak jauh-jauh hari. Yang kedua, di sini ada pembuatan dan distribusi konten, ada sponsorship. Sponsorship ini sebagai suatu pembelian yang biasanya tidak terwujud dan akan menghasilkan keuntungan serta peningkatan citra sponsor. Kemudian ada pencarian lokasi event, dan yang terakhir promosi. Dalam White.Black Planner selalu ada promosi untuk pelanggan yang baru ataupun pelanggan yang tetap atau pelanggan yang sudah lama menggunakan jasa I.O. White.Black Planner. Namun untuk mendapatkan promosi tersebut ada di saat-saat tertentu saja, tergantung White.Black Planner kapan akan mengadakan promosi. Sekian. Oke, perkenalkan nama saya Hairunisa, Stanbook F551-20007. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya, yaitu yang pertama key result atau sumber daya utama. Dalam bisnis White.Black Planner membuat setiap konsep yang akan didisplay atau dibuat atau dirancang dipastikan akan menarik perhatian calon konsumen, baik itu WO, BO, dan lain-lain sebagainya. Hubungan yang baik terhadap setiap konsumen pada akhirnya akan memberi timbal balik yang baik seperti data konsumen yang sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh I.O. kami. Yang pertama yaitu platform digital. Platform digital menggabungkan desain dan editing gambar pada setiap konten yang akan dirancang di semua platform digital, agar konten tersebut memberi informasi yang dibutuhkan oleh calon konsumen. Yang kedua yaitu talented people. Dalam I.O. merekrut setiap orang yang berbakat di bidang ini untuk bekerja sama dengan cara rekomendasi dari karyawan yang sudah bekerja, misalnya teman, saudara, atau kerabat karyawan, atau yang melamar pekerjaan di I.O. tersebut dengan cara melakukan sesi interview. Yang ketiga, data pelanggan. Data pelanggan adalah data konsumen yang didapatkan dari rekanan vendor dan juga rekomendasi karyawan dan konsumen yang pernah bekerja sama. Yang keempat, finansial. Finansial adalah istilah yang berhubungan dengan urusan keuangan seperti dalam White.Black Planner didapatkan dari biaya yang dibayarkan konsumen. Yang selanjutnya yaitu key partners atau bangunan kemitraan. Yang pertama, vendor ialah pemasok atau sesuatu yang mengacu pada supplier, di mana vendor akan menyediakan barang atau jasa yang kita butuhkan dalam suatu usaha yang kita bangun atau kita kerjakan. Yang kedua, sponsorship. Sponsor memiliki peran penting dalam penyelenggaraan event. Sponsor bisa berupa perusahaan lembaga, instansi yang memiliki kepentingan pada event tersebut, dan sponsorship sebagai suatu pembelian yang biasanya intangible atau tidak berwujud dan akan menghasilkan keuntungan serta peningkatan citra sponsor. Yang selanjutnya yaitu cost structure atau struktur biaya. Struktur biaya guna menjalankan model bisnis I.O. adalah 4 biaya yang harus dikeluarkan, yaitu biaya operasional harian. Biaya ini dikeluarkan setiap bulan dengan jumlah yang tidak sama setiap bulannya. Yang kedua, biaya operasional per acara dikeluarkan pada saat produksi acara dari persiapan hingga pelaksanaan. Yang ketiga, biaya promosi dikeluarkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Yang keempat, biaya maintenance website dikeluarkan secara berkala, atau tetapi maintenance website bisa
terjadi kapan saja. Jadi biayanya akan bisa dikeluarkan baik setahun sekali atau jika website mengalami perbaikan kapan saja. Ya, selanjutnya kita beralih ke analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama memiliki tim konten kreator. Nah, di sini tim konten kreator bertugas untuk bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai jasa yang kita sediakan. Kemudian memiliki desainer, fotografer, dan videografer. Nah, nanti konsumen yang memakai jasa dari White.Black Planner tidak akan bingung lagi untuk mencari jasa videografer dan fotografer karena di kami sudah menyediakan semuanya, sudah menyediakan desainer, fotografer, dan juga videografer. Kemudian mempunyai tim yang berusia dan berjiwa muda. Seperti yang diketahui bahwa kami semua masih duduk di bangku kuliah. Jadi pastinya kami masih berusia dan juga berjiwa muda. Kemudian menerapkan standar operasional prosedur berbeda dari pesaing. Kemudian membuka setiap usulan dari setiap karyawan. Nah, di sini kita membuka peluang bagi seluruh karyawan untuk mengeluarkan idenya. Nah, jadi kami akan mengumpulkan ide dari setiap karyawan dan pastinya akan menghasilkan sesuatu yang wah. Kemudian memberi training setiap tim baru agar selalu sigap saat bekerja. Nah, nanti setiap tim yang baru bergabung akan kita berikan training supaya nanti ketika mulai bekerja dia tidak akan bingung akan melakukan apa. Jadi dia sudah mengetahui apa tugasnya masing-masing. Kemudian terfokus pada solusi dari setiap masalah. Selanjutnya weakness atau kelemahan. Yang pertama tidak tergabung dalam komunitas penyedia jasa event organizer. Nah, untuk saat ini kita belum bergabung dalam komunitas, tapi untuk kedepannya nanti kita akan kondisikan. Kemudian fleksibilitas waktu yang tidak maksimal karena mayoritas kuliah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kita masih berusia dan berjiwa muda, otomatis masih duduk di bangku kuliah. Jadi mungkin akan ada bermasalah di manajemen waktu, tapi kita akan mengupayakan untuk dapat memanajemen waktu tersebut dengan baik. Kemudian sering bergonta-ganti tim. Seperti tadi kita masih duduk di bangku kuliah, jadi ketika nanti ada tim yang masuk mata kuliah, mungkin akan digantikan oleh tim yang lain. Tapi itu tidak mempengaruhi karena tim yang bergabung kita sudah lakukan training, jadi mereka sudah mengetahui apa tugasnya masing-masing. Jadi itu bukan merupakan masalah yang besar. Baik, saya akan melanjutkan mengenai analisis SWOT, yaitu di bagian opportunities atau peluang. Yang pertama, W.B Planner memiliki paket custom. Jadi di sini nantinya ada beberapa paket yang kami tawarkan, dan itu bisa saja di custom sesuai yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya yang kedua, melibatkan konsumen pada setiap penentuan konsep, pembiayaan, dan pemilihan vendor setiap acara. Jadi di sini konsumen berperan aktif dalam penentuan konsep dalam sebuah acara, pembiayaan, maupun pemilihan vendor. Selanjutnya, memberikan layanan dan rekomendasi vendor. Dari pihak kami, dari pihak W.B Planner, akan memberikan rekomendasi vendor-vendor yang terbaik. Selanjutnya yang keempat, memberi ide menarik kepada setiap konsumen. Kami sebisa mungkin memberikan ide-ide menarik atau konsep-konsep untuk acara yang dimiliki oleh konsumen. Selanjutnya, memberikan promo menarik setiap paket dan di momen tertentu. Jadi momen tertentu ini bisa seperti kelulusan siswa-siswi SMP, kemudian kelulusan siswa-siswi SMA, ataupun acara Natal yang biasa diselenggarakan oleh para remaja atau siswa-siswi tertentu. Selanjutnya, menerima setiap kritik dan saran dari pihak luar seperti vendor, konsumen, dan dari media sosial dan website. Kami juga pastinya meminta feedback atau testimoni dari konsumen-konsumen kami. Kritik tersebut sebagai evaluasi untuk membuat W.B Planner ini kedepannya akan semakin baik. Selanjutnya, threats atau ancaman. Yang pertama, munculnya banyak pesaing baru. Dalam membuka usaha, mau itu di produk jasa, barang, atau apapun, itu tidak terlepas dari yang namanya pesaing. Jadi, tinggal bagaimana
kita beradaptasi atau memperkuat bisnis kita agar tidak kalah saing dengan pesaing baru. Selanjutnya, permintaan yang tidak berdasarkan pada efektivitas luasan ruangan. Terkadang ada beberapa konsep acara yang permintaannya itu tidak efektif dengan luas ruangan untuk acara tersebut dilaksanakan. Yang terakhir, banyak penyedia jasa I.O. yang harganya terbilang lebih murah. Untuk penyedia jasa I.O., pastinya untuk harganya itu pasti beragam. Nah, tetapi yang harus diingat, harga yang lebih mahal itu pasti mendapatkan kualitas yang lebih baik. Harga yang lebih tinggi pun itu bisa mendapat paket-paket atau fitur-fitur tertentu. Tapi semua kembali lagi kepada konsumen tersebut. Dia membutuhkan konsep seperti apa, kualitas yang seperti apa, tergantung kepada budget konsumen tersebut. Oke, sekian dan terima kasih. Itu penjelasan presentasi mengenai PMC dari White.Black yang dibuat oleh kelompok kami. Oke, cukup sekian. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Bye.